Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Perhatian, berdoa mulai. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kita baca surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Muhammad Dani Saputra. Muhammad Rafli Setiawan. Tidak. Muhammad Raya Mahardika. Dumaskan Bogor Status Jaya. Silakan disiapkan. Kita akan belajar tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Saya akan bertanya tentang materi yang lalu, ketentuan ibadah haji dan umrah. Apa saja rukun haji itu? Ada ihram, lalu rukun, terus tawaf, sa'i, tahallul. Kalau rukun umrah ada ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Adakah perbedaan dari keduanya? Yang ada hukumnya siapa? Yang mana? Haji itu ada hukumnya. Kalau umrah? Mengapa umrah nggak ada hukum? Karena haji sudah apa? Ditentukan waktunya kapan? 9 Dzulhijjah. Ada pendapat lain? Karena umrah waktunya kapan saja bisa ya? Sedangkan hukum itu hanya dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sekarang kita akan masuk ke materi sejarah masuknya Islam di Nusantara. Ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis materi teori masuknya Islam di Nusantara dengan tepat tanpa bimbingan guru. Yang kedua, peserta didik dapat mendesain peta konsep tentang teori masuknya Islam di Nusantara dengan sempurna tanpa bimbingan guru. Sudah siap belajar? Silakan kalian berkelompok. Sebelum kita lanjutkan, saya minta kalian untuk mengamati video terlebih dahulu tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Kehadiran Islam di Nusantara telah berlangsung sejak abad ke-4. Bagaimanakah masuknya Islam di Nusantara? Mari kita simak dalam penjelasan berikut. Sumber-sumber sejarah menyebut bahwa keberadaan Islam Nusantara semakin jelas pada abad ke-13 Masehi. Para saudagar dari Timur Tengah dan juga dari India datang ke Nusantara. Selain berdagang, mereka juga berdakwah menyebarkan agama Islam. Setidaknya ada 4 teori tentang masuknya Islam di Nusantara. Teori pertama adalah teori Mekah. Teori ini menyebut bahwa Islam masuk ke Nusantara langsung berasal dari Timur Tengah, yaitu dari Mekah maupun dari Mesir. Pada abad ke-7 telah didapati pemukiman masyarakat Arab di wilayah pantai barat Pulau Sumatera. Teori yang kedua adalah teori Gujarat. Teori ini menyebut bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang dari Gujarat India. Selain berdagang, mereka juga melakukan dakwah Islam di Nusantara. Kemiripan budaya antara Indonesia dan India menjadi salah satu bukti teori Gujarat ini. Yang ketiga adalah teori Persia. Teori ini menyebut bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui Persia, yang dibawa oleh para saudagar dari Persia yang datang ke Nusantara pada abad ke-13. Salah satu buktinya adalah persamaan budaya yang ada di Nusantara dengan yang ada di Persia sekarang. Teori keempat adalah teori Cina. Dulu telah terjadi hubungan dagang antara Nusantara dengan Cina sejak abad ke-7 pada masa dinasti Tang. Salah satu buktinya adalah
Ibu Nabi Muhammad, pendiri kerajaan Demak, merupakan seorang anak dari putri Jepang yang berasal dari Cina bagian selatan. Jadi silakan membuat pertanyaan tentang itu, entah menggunakan mengapa atau bagaimana atau apakah atau siapa, terserah, tentang apa yang sudah kamu simak. Siapa yang sudah bacakan pertanyaannya? Sebutkan 4 teori cara penyebaran Islam di Nusantara. Kapan kerajaan Demak dibangun? Kapan kerajaan Demak dibangun? Bagaimana cara penyebaran Islam di Indonesia? Bagaimana alur perjalanan dakwah di Nusantara? Jadi saya bagikan lembar kerja peserta didik. Waktu diskusi sudah cukup. Apakah ada kelompok yang siap untuk mempresentasikan? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan diskusi kelompok 1. Kami mendiskusikan beberapa pertanyaan, diantaranya 1. Pada abad keberapa Islam masuk ke Indonesia? Menurut teori Mekah, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. 2. Sebutkan 4 teori cara penyebaran Islam di Nusantara. Menurut ahli sejarah, teori tentang penyebaran Islam adalah 1. Teori Mekah, 2. Teori Gujarat, 3. Teori Persia, 4. Teori Cina. Bagaimanakah alur perjalanan dakwah di Nusantara? Sejak zaman prasejarah, penduduk Nusantara dikenal sebagai pelayar-pelayar tangguh yang sanggup mengarungi samudra lepas. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Masehi atau abad ke-13 Masehi. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Mari kita beri aplaus yang meriah. Masuknya Islam ke Nusantara itu ada beberapa apa tadi? Teori. Ada berapa teori tadi? 4. Ada 4 teori. Yang pertama teori apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Teori yang pertama teori Mekah. Teori yang ada di teori Mekah itu ada beberapa tokoh. Siapa saja tokoh-tokoh yang mengucapkan atau menyampaikan atau menyimpulkan tentang teori Mekah itu? Profesor Dr. Hamka, terus Fadliur sama Dewi Arifin. Apa pendapat para ahli tentang masuknya Islam di Nusantara berdasarkan teori Mekah itu? Pendapatnya bagaimana? Islam masuk ke Nusantara mulai abad ke-7. Sekarang mengapa kok dikatakan abad ke-7? Kok tidak 8, kok tidak 9? Karena ditemukan apa? Perkampungan Arab yang di pantai barat Sumatera. Di pantai barat Sumatera. Bagaimana pendapatnya? Tadi pendapatnya mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara sejak abad ke-7. Lalu mengapa kok berpendapat seperti itu? Karena adanya 1. Ada kampung Arab Sumatera di abad ke-7. Lalu kerajaan Samudra Pasai yang menganut mazhab Syafi'i, tetapi di Gujarat mazhabnya Hanafi. Nggak nyambung. Raja Pasai yang bergelar Malik itu berasal dari Mesir. Itu tentang teori Mekah. Teori kedua dari apa? Teori Gujarat. Siapa
yang mengungkapkan tentang teori mujarat, Snow Orgonium. Dia meyakini Islam masuk ke Nusantara itu pada abad keberapa? 13. Apa buktinya? Dirinya kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Teori apa tadi? Sejarah. Siapa tokoh-tokohnya? Profesor Bagaimana pendapatnya? menyebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13. Ini pendapatnya mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara abad ke-13. Mengapa kok dia mengatakan seperti itu? Karena berdirinya kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Karena adanya kerajaan Samudra Pasai di Aceh pada abad ke tahun 1997. Jadi sekarang yang ketiga teori Persia. Siapa tokoh-tokohnya? Siapa yang berpendapat tentang Indonesia? Hussein, Abu Bakar Aceh, Hussein Jaya di Nah, bagaimana pendapat mereka? Mereka berpendapat bahwa teori Islam masuk ke Nusantara pada bagaimana pendapat mereka? Teori versinya juga menyebut bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13. Mengapa mereka mengatakan abad ke-13? Karena peringatan belum Muharram atau Asyura. ada peringatan 10 Muharram atau Asyura di Nusantara. Itu persis seperti yang ada dilakukan di Persia. Jadi budaya di Indonesia ada kemiripan dengan Iran. Salah satunya ini peringatan 10 Asyura, 10 Muharram. Lalu pada abad ke-13 yaitu ini sekitar tahun 1419 di Gresik ada nisan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik dan makam Fatimah binti Maimun di Liran Gresik. Nah, dari sini dia menyimpulkan bahwa Islam masuk Nusantara itu pada abad ke-13. Ada pertanyaan? Ada? Kalau nggak ada pertanyaan, sekarang ambil kesimpulan. Kesimpulannya apa saja tadi? Kita bantu menyimpulkan ya. Dimulai dengan kata ada. Ada apa? Ada 4 teori. Ada 4 teori tentang Masuknya Islam ke Nusantara. yaitu Teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. sekarang kesimpulan yang kedua. Siapa yang mau menyimpulkan yang kedua? Kesimpulan yang kedua terkait dengan waktu. Berarti dimulai dengan kata Islam. Oke, kesimpulan kedua sudah kau mendapatkan. Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Sekarang yang ketiga, bukti terus Islam masuk ke Indonesia adalah ditandai dengan agama. sekarang tahap terakhir adalah evaluasi. Saya bagikan soal nanti dikerjakan. Selesai, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat dalam belajar. Semangat ya? Semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.